7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Dan jenazah Brigadir J yang tewas ditembak rekan sesama polisi kini telah dimakamkan di kampung halamannya di Jambi. Sebelumnya, Brigadir J tewas ditembak Baradae setelah diduga melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan lantaran ditemukan adanya luka sabetan senjata tajam pada tubuh korban. Keluarga korban yang bernama Rohani Simanjuntak menyebut Brigadir J tewas dengan 4 luka tembak. 2 luka tembak di dada, 1 luka tembak di tangan, dan 1 luka tembak di leher. Tak hanya itu, korban juga disebut mengalami luka akibat senjata tajam di area mata, hidung, mulut, dan kaki. Rohani menjelaskan temuan luka yang janggal itu diketahui seusai ibu korban melihat jasad anaknya sebelum dimakamkan. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan memberikan penjelasan. Luka sayatan yang dimaksud keluarga korban berasal dari gesekan proyektil peluru yang dilesatkan Baradae. Adapun insiden penembakan ini terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli kemarin. Brigadir J dan Baradae keduanya merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Sehari-hari Brigadir J bertugas sebagai sopir istri Kadif Propam, sementara Baradae bertugas sebagai pengawal Kadif Propam itu sendiri. Ramadan menjelaskan dari hasil olah TKP, Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam. Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam dan menodongkan senjata. Lantaran ketakutan, istri Kadif Propam kemudian berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai atas rumah. Baradae kemudian bergegas mendatangi sumber suara dan mendapati Brigadir J di dalam kamar. Ia pun sempat menanyakan mengapa istri Kadif Propam tersebut berteriak. Naas pertanyaan itu justru dibalas Brigadir J dengan lesatan tembakan ke arah Baradae. Dalam insiden itu, Brigadir J melesatkan 7 kali tembakan, sementara Baradae melesatkan 5 kali tembakan. Insiden penembakan ini mendapat perhatian khusus dari Indonesia Police Watch atau IPW. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atas tewasnya Brigadir J. Hal ini bertujuan untuk mengungkap apakah meninggalnya korban terkait adanya ancaman bahaya atau motif lain. Dari Mabes kemarin, katanya adanya tembak-menembak. Hari apa itu? Tanggal 8. Tanggal 8 ya. Belum menyebutkan motif sama pelakunya, Bu? Dijelaskan? Kalau sama kami sih belum ada motif. Cuman waktu dikabarin sama kami cuman itulah. Katanya adanya tembak-menembak. Pelakunya belum dikasih tahu. Jadi masih minim informasi terkait itu, Bu ya? Saat itu, saat melihat kondisi almarhum tiba itu kondisinya gimana, Bu? Kami menerimanya sudah di dalam peti. Kami jemput dari kargo bandara. Kondisi yang ditemukan di tubuh? Sudah sampai di rumah duka, kami buka semua pakaiannya, ternyata ada tembakan di sebelah kanan 2, di leher 1, di tangan 1, di bagian sini beram-beram, sama kaki ada luka benda tajam, terus di mata sebelah kanan, terus di hidung dijahit, terus di bibir. Sudah itu tangan jarinya 2 mungkin patah kali ya. Ada luka juga di sini, di tangan kiri. Di kaki juga tadi ada luka benda tajam. dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Pak, apakah ada hasil visum et repertum, Pak? Dan bagaimana Pasti ada. Nanti kita tanyakan. Pak, jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada 1 tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan.
Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada 1 tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh. Ya termasuk sayatan itu. Ya. Jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan tembus dia ke dada. Jadi 1 tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP tembakan yang dilakukan oleh Barada itu. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!